Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Masih Galatia. Kita ini sudah yang ketiga dan kita ambil tema kebebasan dalam Kristus, karena ini sangat penting lah ya, bahwa Kristus datang itu sebenarnya memerdekakan ya. Karena nanti juga ketika putra-putra Elohim ditampilkan, itu seluruh makhluk akan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Karena sebenarnya seluruh dunia saat ini sudah masuk ke dalam katakan perhambaan lah ya. Seluruh makhluk mengeluh ya karena perbudakan maut ini. Tapi nanti kita melihat di sini bahwa perbudakan itu juga dalam dunia keagamaan itu luar biasa ya. Mari kita melihat dulu Galatia 2 ayat 4 ya, saya bacakan aja ya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Siapa ini yang mau mencoba memperhamba? Ya. Orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Siapa ini? Ini kita sudah bahas kemarin, yaitu saudara-saudara palsu. Dengan pengajarannya untuk saudara palsu ini, grup yang dari komunitas Petrus, nah itulah itu ya. Saudara palsu ini memaksakan saudara-saudara yang sudah percaya Yesus, sudah dimerdekakan dalam Kristus, dipaksa harus bersunat, harus juga memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa dan sebagainya. Peraturan-peraturan Taurat lah kurang lebih. Enggak semua peraturan Taurat, tapi beberapa saja yang itu pun sudah cukup memperbudak, membuat orang jadi ingin mendapatkan kebenaran dari melakukan hukum Taurat. Nah, ini saudara palsu ini ada beberapa motivasinya tentu ya. Saya sudah bahas kemarin, dia ingin bermegah karena hal yang lahiriah ya. Kelihatan dia itu sunat itu dengan mata jasmani, melihara hari-hari tertentu dengan mata jasmani, kelihatan yang begitu-begitu. Kemudian berikut ini motivasinya, perhatikan ya. Galatia 4 ayat 17. Ini saya baca dulu. Galatia 4 ayat 17. Mereka ini saudara palsu ini ya, dengan giat berusaha menarik kamu. Jadi saudara palsu ini menarik jemaat-jemaat di Galatia itu ya. Tetapi tidak dengan tulus hati, tentu karena dengan ajaran palsu tarikannya itu kan. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Intinya begini. Kan jemaat-jemaat Galatia sudah diberitakan Injil Paulus itu, di mana tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dengan bukan Yahudi. Karena kita tahu Paulus itu memulai suatu dispensasi yang baru. Kita tahu itu pelayanan Petrus dan grupnya itu adalah meneruskan dispensasi hukum Taurat, melayankan perjanjian baru kepada bangsa Yahudi. Karena perjanjian baru, ingat, itu adalah janji Tuhan terutama bagi bangsa Yahudi. Yeremia 31 ayat 31 mengatakan bahwa Tuhan akan bangun perjanjian baru dengan kaum Yehuda, dengan kaum Israel. Ya, karena perjanjian yang pertama sudah batal, digagalkan oleh ketidaktaatan ya, pemberontakan orang Israel. Satu, penyembahan berhala, yang kedua karena minta raja. Jadi komunitas Petrus adalah orang yang tim yang melayani bangsa-bangsa Yahudi, melayankan perjanjian baru itu yang disahkan oleh darah Yesus. Itu yang dilakukan oleh timnya Petrus. Tapi dari timnya Petrus ini ada yang palsu, yang memaksa bangsa-bangsa lain mengikuti beberapa aturan Taurat
sunat, memelihara hari dan sebagainya itu. Nah, persoalannya di sini karena Paulus itu dia tuh memulai suatu dispensasi yang baru, dia membuka. Ini kalau istilahnya kita sudah lihat rahasia ya, misteri, dispensasi misteri. Di situ dibukakan misteri Kristus yang pertama, yaitu bahwa tidak ada lagi Yahudi dan bukan Yahudi, bahwa semua itu Yahudi bukan Yahudi atau budak atau apa, semuanya itu menjadi satu tubuh dalam Kristus. Tubuh Kristus ya. Nah, istilah tubuh Kristus ini hanya dipakai oleh Paulus, ini dispensasi misteri. Nah, yang saudara palsu ini bawa masuk ya. Itu juga makanya sempat ini surat ini ditulis dulu ya. Kita pakai teori Galatia Selatan itu, ini ditulis dulu surat ini sebelum sidang di Yerusalem yang di Kisah Para Rasul 15 itu, yang membahas persoalan seperti ini juga ya. Nah, jadi saudara palsu ini berbahaya sekali nih, karena nanti kita lihat apa sih sebenarnya kemerdekaan. Kita akan fokus dulu kemerdekaan ini ya. Freedom ya, kemerdekaan ini sesuatu yang sangat dirindukan ya. Kemerdekaan ini apa sih sebenarnya? Terus mengapa kita harus mempertahankan kemerdekaan ini juga, dan bagaimana kita menjalankan kemerdekaan kita yang dalam Kristus itu. Jadi ada 3 poin hari ini kita mau bahas secara nggak terlalu singkat juga ya. Apa itu kemerdekaan itu? Mengapa kita harus merdeka ya, dan bagaimana kita menjalankan kemerdekaan kita ya. Mari kita masuk dulu. Apa itu kemerdekaan ya. Kita langsung dulu yang pertama ini, pasal 1 ayat 4 kita baca dulu. Yang pertama ini, kita dilepaskan dari dunia jahat. Nah, ini kadang-kadang masalahnya istilah dunia ini seringkali disalah mengerti. Disangka dunia itu langit, bumi, laut, dan segala isinya. Padahal dunia, kalau ada Alkitab itu istilah Yunani kosmos, itu harus diteliti dulu konteksnya. Apa maksudnya? Karena ada 2 pengertiannya di situ. Kosmos bisa, dunia bisa berarti langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kalau konteksnya kayak Yohanes 3:16 itu. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dalam anaknya tunggal itu, dunia itu langit, bumi, laut, dan segala isinya, terutama tentu manusia, semua manusia. Karena begitu besar kasih Allah ini akan semua manusia, sehingga dia memberikan anak yang tunggal. Itu dunia itu artinya itu. Tapi kalau dalam surat Yohanes, kebanyakan dunia itu bukan itu artinya. Surat Yohanes bilang begini, jangan kamu mengasihi dunia ini. Barang siapa yang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Nah, dunia yang dimaksud di sini, ini adalah sistem. Ya, sistem keagamaan kalau lihat konteksnya surat Yohanes itu. Ya. Misalnya lagi satu. Yesus itu di surat Yohanes juga digelari juru selamat dunia. Nah, dunia yang dimaksud di situ bukan sistem keagamaan. Dunia yang disebut itu adalah langit, bumi, laut, dan segala, artinya semua manusia. Yesus itu juru selamat semua manusia. Ya. Jadi sangat harus diperhatikan konteksnya. Kalau ada istilah dunia, ini hati-hati. Ya. Apa yang dimaksud di situ dunia? Dalam surat Yohanes kebanyakan dunia itu artinya sistem keagamaan yang sudah jatuh itu, ya. Nah, mari kita melihat dulu Galatia 1:4, kita baca dulu ya. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, apa ini artinya dunia jahat? Apakah ini artinya dunia secara umum manusia yang jahat itu? Ya. Kalau kita melihat konteks surat Galatia tidak berbicara mengenai seperti Yohanes 3:16 itu, Bapa mengasihi semua manusia, mengasihi dunia ini. Bukan itu. Yang dibicarakan dalam konteks surat Galatia adalah saudara-saudara palsu ini yang dengan peraturan keagamaannya
memperbudak. Yaitu saya bilang tadi, hukum sunat, memelihara hari tertentu, masa-masa, bulan-bulan, dan sebagainya. Ini konteks surat Galatia. Paulus nggak sedang bicara dunia dalam arti umum. Bukan. Dia sedang bicara ini ada saudara palsu yang memperbudak kita dengan peraturan-peraturan keagamaan itu loh. Jadi kalau begitu pengertiannya dunia di sini adalah sistem keagamaan yang jahat. Kadang-kadang saya mikir, kok jahat ya agama ya? Iya, karena Yesus itu dibunuh. Ingat, ulang lagi. Yesus itu dibunuh oleh dunia, oleh sistem keagamaan. Yaitu pada zaman Yesus itu dibilang Yudaisme. Isme itu berarti ajaran. Ajaran Yahudi. Jadi agama Yahudi itu, ya. Karena dunia keagamaan ini udah merosot. Memang dunia keagamaan, memang agama itu selalu merosot kok. Dari generasi ke generasi selalu merosot. Ya. Orang Farisi, ahli Taurat ini sudah cinta uang semua. Jabatan, uang. Ini kalau kita tahu mereka munculnya awalnya itu dari zaman Makabeus ya, Makabeus itu di zaman itulah mereka muncul, Farisi, Saduki dan sebagainya itu. Dan kita tahu sejarah itu bahwa dinasti Makabeus itu memang mengejar uang dan jabatan terus begitu. Keributan di antara mereka hanya sebentar aja itu kemerdekaan orang Yahudi. Sebelum masuk orang Roma itu tahun 60 apa ya, sebelum Masehi. Nah, jadi ayat ini mengatakan telah menyerahkan dirinya karena untuk melepaskan kita dari dunia jahat. Inilah dia yang disebut freedom. Kebebasan artinya terlepas dari sistem keagamaan. Itulah kemerdekaan itu. Karena agama itu selalu memperbudak dengan peraturan-peraturannya itu. Ingat ya, Yesus datang bukan membangun agama Kristen gitu, bukan. Yohanes 10 ayat 10 jelas, aku datang supaya mereka mempunyai hayat, life. Di dalam life inilah terkandung segala potensi daripada Kristus itu, karakter Kristus, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Itu terkandung dalam hayat yang masih berupa benih ketika kita menerimanya. Ketika hayat itu bertumbuh, Yohanes 10 ayat 10 bilang, mereka akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Artinya, kelimpahan kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri Kristus. Kelimpahan itu. Itulah freedom. Itulah kebebasan dalam Kristus itu. Yaitu kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kesetiaan. Nah, kebebasan nggak ada hubungannya. Kita akan banyak masalah. Orang namanya hidup di dunia pasti ada masalah. Tapi yang penting kita memiliki karakter Kristus yang bertumbuh terus, hayat. Kita mengikuti hayat. Kita dilepaskan nih ya. Agama itu berasal dari kata Latin religare. Religare itu dari dua istilah. Re itu artinya diulang, kayak reuni, digabung ulang. Ya. Re itu diulang. Kalau ligare itu istilah Latin itu artinya menambatkan, mengikat. Kayak kalau saudara lihat perahu itu, kapal ditambatkan dengan jangkar, itu namanya diligare. Jadi kalau digabung religare itu artinya diikat ulang. Nah, dari istilah religare inilah bahasa Inggris religion, agama. Jadi agama itu sebenarnya mengikat ulang orang-orang kepada suatu peraturan-peraturan. Agama itu selalu penuh dengan peraturan, itu pasti itu. Namanya juga agama. Kita ini nggak beragama, kita ini berhayat. Karena Kristus Yesus datang bukan bikin agama. Agama itu justru kejatuhan. Tadinya hayat, jadi peraturan agamawi.
Nanti saya mau sebut di dalam dunia kekristenan peraturan-peraturan yang sangat umum yang mengikat, memperbudak kemerdekaan orang-orang Kristen ya, diperbudak ya dengan peraturan itu. Saya mesti terus terang ini ngomong ini, karena Paulus pun marah ini dia di surat Galatia, karena dia melihat anak-anak rohaninya atau jemaatnya tuh jadi diperbudak lagi oleh dunia keagamaan itu. Jadi makanya Paulus bilang, kita sudah dilepaskan dari dunia jahat. Itu emang jahat itu, namanya juga memperbudak. Mana ada yang bagus. Oke. Kemudian mari kita melihat dulu poin kedua ini, mengenai apa ini? Galatia 2 ayat 16 ya. Kita sedang menjelaskan kemerdekaan itu ya. 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus ya. Jadi melakukan hukum Taurat termasuk hukum sunat, memelihara hari-hari tertentu yang di sini itu dan sebagainya. Itu orang nggak bisa dibenarkan karena itu. Orang dibenarkan karena iman. Imannya Kristus yang diberikan kepada kita. Kan saya selalu bilang iman itu energi Kristus yang memampukan kita. Kalau kita orang pilihan Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan, pasti kita diberikan iman Kristus itu. Karena Yesus itu pencipta iman. Tapi iman dia bertumbuh. Karena dia juga penyempurna, perfekter. Jadi orang dibenarkan atau mendapat kebenaran karena dia diberikan iman Kristus itu, bukan karena dia melakukan peraturan-peraturan Taurat atau peraturan-peraturan keagamaan. Ya. Jadi kemerdekaan itu artinya di ayat 5 pasal 5 ayat 5 lebih jelas ini. Ya. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi kebebasan itu artinya kita mendapat iman dan hidup dipimpin roh. Itu dia kebebasan. Kita mendapat kebenaran di situ. Itulah kemerdekaan. Ya. Ingat ya, kemerdekaan itu bukan melakukan Taurat. Ya bukan. Kemerdekaan itu karena kita mendapat iman Kristus dan hidup kita dipimpin oleh roh kemana saja Tuhan mau. Hidup sehari-hari dipimpin roh, entah bekerja di bengkel, bekerja di perusahaan, atau bisnis, atau apapun kita dipimpin oleh roh, itulah kemerdekaan. Tapi kalau udah masuk aturan-aturan agama Kristen, itu dia. Itu perbudakan. Mari kita melihat lagi poin berikut. Mengapa harus bebas? Mengapa harus mempertahankan kemerdekaan? Karena kasus jemaat Galatia ya, pasal 3 ayat 3 ini. Coba kita perhatikan pasal 3 ayat 3. Sini dibilang ya, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Mengapa kita harus merdeka? Ya karena ada kemungkinan bahwa orang memulai dengan roh, mengakhirinya dalam daging. Artinya tadinya sudah karena iman ya, dia dengar Injil ya, percaya Tuhan, dapat iman Kristus, dapat Roh Kudus juga, hidup berjalan dalam roh. Tiba-tiba ada ajaran palsu. Mulai lagi ikutin aturan ini, mesti begini, mesti begitu. Nah, ini kembali diperbudak. Karena ada kemungkinan ini memulai dari roh, mengakhiri dalam daging, ada kemungkinan itu, makanya kita harus pelihara kemerdekaan itu. Ya. Kemudian langsunglah masuk ke bagaimana kita menjalankan kemerdekaan itu. Pokoknya pasal 51 pokoknya jangan mau supaya kita sungguh-sungguh merdeka ini ya. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara dan saya sudah bebas. Karena apa? Karena kita percaya kepada Injil, mendapatkan iman Kristus, dan hidup oleh roh. Kita menantikan kebenaran yang akan diberikan kepada kita. Itulah kebebasan. Dan jangan mau, ingat ya, jangan mau diperhamba oleh aturan-aturan dalam dunia kekristenan ini. Nanti saya akan sebut 3 aturan minimal.
yang sangat-sangat memperbudak anak-anak Tuhan. Saya langsung masuk aja ya. Atau enggak? Satu lagi. Yang melayani, pasal 5 ayat 13 ini ya. Kita lihat bagaimana kita harus menjalankan kemerdekaan kita. Pasal 5 ayat 13 ya. Ini dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melayani itu haruslah ekspresi dari kebebasan. Kalau seorang melayani dalam satu organisasi karena ada job desk, diatur kau harus begini, harus begitu, itu bukan melayani, itu diperbudak. Ya. Kalau melayani itu saudara dan saya bebas, kita mengerjakan sesuatu sesuai pimpinan Tuhan untuk kepentingan orang lain. Kita harus orang bebas kok yang bisa melayani. Ya namanya juga melayani yang mestinya orang bebas. Kalau budak ya itu melayani juga dibilang, tapi melayani sebagai budak itu lain. Itu memang harus, itu namanya diperbudak ya begitu. Bukan, kita melayani karena kita orang bebas. Paulus ini orang bebas, tidak ada seorang pun yang mengikat dia. Kecuali Kristus, dia tawanan roh, dibilang. Aku diikat hanya oleh Roh Kudus. Roh itu yang hanya bisa mengatur Paulus. Tak ada seorang pun yang bisa ngatur dia. Dia bukan orang memberontak, bukan. Yang memberontak itu justru orang yang diperbudak itu, memberontak kepada Tuhan dia. Dia tunduk kepada manusia, kelihatannya rohani begitu ya. Dalam suatu organisasi tudung rohani, penundukan diri itu kelihatannya rohani, padahal itu justru perbudakan. Perbudakan manusia itu. Perbudakan para pemimpin itu, ya. Nah, mari saya masuk dulu langsung kepada kesimpulan. Kesimpulannya berupa aplikasi. Aplikasi dalam dunia kekristenan, apakah yang memperbudak umat Tuhan di dalam dunia kekristenan? Saudara tahu ya, dalam di Israel, waktu Israel diperbudak di Mesir itu rumah perbudakan. Ya, dunia itu simbolnya Mesir. Firaun itu ya setannya kan. Jadi diperbudak oleh apa ya? Israel, bagaimana caranya mereka memperbudak? Pertama, mereka diperbudak dengan pekerjaan. Keras kerja dari pagi ke pagi mungkin gitu. Tapi juga dikasih kenikmatan. Makanya orang Israel kalau mau pulang ke Mesir, waktu di padang gurun dia susah. Dia ingat, di Mesir ada bawang putih, ada semangka, ada ini, dan ya enak ya. Walaupun dia diperbudak, tapi ada kenikmatan. Begitu juga dunia kekristenan memperbudak dengan pekerjaan yang yang peraturan-peraturan yang memperbudak itu, tapi ada kenikmatannya. Ya, terus saya sebut 3 dulu ya. Yang pertama, perbudakan dalam dunia kekristenan itu peraturan-peraturan dalam hal memberi. Alkitab bilang, perjanjian baru umat Tuhan itu harus memberi dengan sukacita. Dengan kerelaan, sesuai dengan pimpinan roh. Kayak jemaat mula-mula, dia digerakkan, ada punya 2 rumah, kasih 1. Digerakkan, ada ini. Semuanya adalah kebebasan dalam kemerdekaan. Nggak ada peraturan mesti begini, enggak. Tapi dalam dunia kekristenan, peraturannya apa? Perpuluhan. Ini memperbudak sekali ini. Ini peraturan yang memperbudak oleh saudara palsu ini. Pengajar nggak peduli, itu palsu itu semua. Buah sulung, saya pernah dengar khotbah, lebih ngeri buat perbudakan buah sulung ini. Saudara tahu nggak pengajaran buah sulung ini? Itu dalam setahun gaji orang sebulan mesti di store ke dalam organisasi gereja, organisasi denominasinya itu. Bayangkanlah. Kalau orang kerja sebulan disuruh store, misalnya bulan Januari, habislah mau makan apa? Kejamnya perbudakan dunia kekristenan ini. Kejam, sungguh kejam. Itu pengajaran sangat kejam sekali. Ya, belum lagi nanti itu dalam soal memberi ya. Ada lagi dalam soal ibadah. Ibadah itu haruslah dalam roh dan kebenaran. Itulah kemerdekaan. Ibadah itu adalah hidup dipimpin roh. Mau kerja di dapur sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, kalau kita mengerjakannya dengan sukacita dalam roh, itu ibadah. Bukan ibadah itu kumpul di gedung gereja denominasi. Mau coba ambil ayat Ibrani 10 ayat 25 begitu. Itu istilah berkumpul pertemuan itu episunagoge, bukan itu pertemuan di alam roh.
Saudara jangan pikir kalau di dalam gedung itu ada 1.000 orang kumpul, itu berarti menggenapi Ibrani 10 ayat 25. Belum. Kalau kumpulnya dalam daging karena cinta uang, main berkat Tuhan dan sebagainya, gimana? Paulus bilang kita ini orang pilihan Tuhan, kita hidup di alam roh, kita berkumpul selalu. Kita menggenapi Ibrani 10 ayat 25. Kalau kita hidup dalam roh. Karena Paulus bilang, walaupun aku secara badan gak hadir di situ, tapi dalam roh aku hadir. Kepada jemaat di Korintus dia bilang itu. Nah jadi saudaraku, ibadah ini sekarang sudah dijadikan apa? Perbudakan. Bukan cuma perbudakan, malah sudah jadi dagang. Kayak orang Farisi itu bikin di bait suci itu dagang. Ya. Ada lagi perbudakan berikut. Perbudakan aliran ini saya bilang, denominasi. Saya sudah pernah bilang box itu ya. Kalau orang berpikir dalam box ya. Bisa lagi nih. Kenapa orang dalam dunia keagamaan tuh sering ngomongnya gini? Gimana sih caranya mengetahui kehendak Tuhan? Gimana sih caranya mendengar suara Tuhan? Kenapa dia ngomong gitu? Itu permasalahan dalam box. Karena dia selama ini mendengarkan pemimpinnya, mendengarkan peraturan-peraturan agama, mendengarkan peraturan organisasi, dia gak biasa mendengar bisikan roh. Makanya dia bertanya, gimana sih caranya mendengar suara roh? Itu karena dia di dalam perbudakan. Salah satu dia perbudakan yang paling mengerikan ini ada dua ini saya bilang. Ini perbudakan aliran ajaran neraka kekal itu. Neraka kekal itu membuat orang tidak mengerti, memperbudak orang sedemikian sehingga tidak mengerti rencana Bapa yang berjaman-jaman, yang berdispensasi itu, sehingga Bapa menjadi semua dalam semua. Dispensasi itu ada Adam, ada Abraham, ada Nuh, ada Musa, ada dispensasi para pemenang ini, ada dispensasi kerajaan tributan, ada dispensasi kegenapan waktu. Akhirnya Bapa menjadi semua dalam semua. Rencana Bapa yang begitu dahsyat itu dihajar, diperbudak oleh satu ajaran yang sangat mengerikan, namanya neraka kekal. Diperbudak orang sehingga dia tidak melihat lagi bahwa setelah kita Yesus datang tuh masih banyak anugerah, air hidup masih terus ditawarkan. Makanya dibacalah kita, tapi pengajaran itu sudah memperbudak. Yang dari Agustinus ya mulainya, diajarkan terus sama Calvin dan semuanya. Sangat memperbudak sekali ajaran itu dan mengerikan. Katanya Tuhan menyiksa orang di neraka selama-lamanya. Kemudian ada pengajaran yang kedua yang memperbudak dunia kekristenan itu Nikolaus. Ajaran yang membenarkan hierarki. Pembelahan antara ini imam, ini umat, ini pendeta, ini jemaat. Dibelah begitu. Ya. Ini yang dapat perpuluhan, ini yang ngasih perpuluhan. Perbudakan itu. Sangat-sangat perbudakan. Ditakut-takutin lagi jemaat. Kalau nanti kau keluar sini kau nggak ada tudung rohanimu, nanti kau diterkam sama serigala. Padahal dia sudah masuknya di dalam sarang serigala itu. Orang Yesus bilang kau jadikan bait suci ini jadi sarang penyamun. Orang Farisi ahli Taurat itu hamba mamon. Ini perbudakan dalam dunia kekristenan. Tapi umat pilihan Tuhan, ini saya ngomong sama umat pilihan Tuhan ya, keluarlah dari perbudakan itu. Jangan mau lagi diperbudak. Alkitab Paulus bilang, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bebaskan dirimu dari segala peraturan-peraturan keagamaan itu. Tidak adanya itu di Alkitab itu. Untuk umat pilihan Tuhan tidak ada ajaran perpuluhan buat sulung lah yang harus ibadah di gedung ini, gedung itu. Yesus bilang ibadah saat ini dalam roh dan kebenaran. Bukan gedung ini, bukan organisasi itu, bukan liturgi ini, bukan itu. Ibadah itu ketika seorang berjalan dalam roh, itulah ibadah. Jangan mau lagi dikenakan kuk itu. Dan juga mengenai pengajar ini ya, belajar lagi lah. Saudaraku kalau mengasih ngajarin ajaran neraka kekal. Saya udah bikin tuh 4 video tuh. Istilah Aion, istilah Yunani Aion. Saya lihat situ memang nggak ada itu artinya zaman-zaman. Oke lah, jadi ini puji Tuhan. Saya yakin umat pilihan Tuhan tidak akan mau diperbudak. Umat pilihan Tuhan adalah orang yang hidup oleh roh, hidup dalam iman Kristus, dan menantikan kebenaran yang nanti akan dinyatakan secara penuh. Puji Tuhan lah, ya nanti kita sambung lagi. Haleluya, amin.